Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsira wa nashkuruhu subhanahu wa ta'ala syukran mustamirra ala ni'amihi wa atayahu allati la tu'addu addan wa la tuhsaru hasra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan nafuzu biha fi hadhihi dunya ila al-ukhra wa takunu lana najatan wa dhukhra. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammad ashrafil khaliqati jahan wa qadra wa arfa'ihim manzilatan wa fakhra wa atharihim simtan wa dhikra wa ala alihi alladhina taharahumullahu subhanahu wa ta'ala tadhira wa ashabihi turra wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, habaibinal kiram, asatidna ala izza, semua yang hadir, para tokoh masyarakat, ikhwanana, hadirin, hadirat, mudah-mudahan kita selalu dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam area ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita selalu menarik rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya fakir sama Allah di setiap keadaan. Maka kita berharap kepada Allah setiap waktu, setiap saat selalu ada tambahan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Zahir wa batin. Mudah-mudahan pertemuan ini menarik rahmat seluas-luasnya. Dan mudah-mudahan perpisahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarrugana min ba'dihi tafarrugan ma'suma wa la taj'al fina wa la ahadan minna syaqiyan wa la mahruma. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita, orang-orang yang kita cintai semuanya selalu insya Allah dijadikan oleh Allah orang yang penuh dengan anugerah dan nikmat rahmat darinya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, pada majelis semalam kita menjelaskan akan nuraniyat, nilai cahaya dan terang benderangnya cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah cahaya dengan nas Al-Quran. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian nur, cahaya, wa kitabun mubin, dan kitab yang nyata. Kitab yang nyata Al-Quran memang mukjizat Nabi yang terbesar. Dan Al-Quran adalah kalamullah yang tidak bisa ditandingin oleh apapun dan dibandingkan oleh apapun. Tapi kalau bicara tentang urutan, Allah Subhanahu wa taala menyebut nur Nabi Muhammad terlebih dahulu. Demikian juga Rasulullah menganjurkan kepada orang-orang tua yang punya anak untuk ngajarin anak-anaknya, perhatikan urutannya, semuanya mulia. Nabi bersabda, "Allimu auladakum salasa hisalin." Ajarkan anak-anak kalian 3 hal. 1, hubbi nabiyikum, cinta Nabi kalian. Wa hubbi ahli baitihi, cinta keluarga Nabi kalian. Wa tilawatil Qur'ani, dan membaca Al-Qur'an. Bukan merendahkan Al-Qur'an, tidak. Tapi tidak jarang orang hafal Quran, tapi kalau hatinya tidak tertanam cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya jadi khawarij. Paham khawarij? Jadi orang sesat. Yang bunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib namanya Abdurrahman bin Muljim, sebagian baca bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam itu hafal Quran.
tapi fahamnya khawarij. Benci sama solihin, benci sama aulia, benci sama keluarga Nabi, benci sama sahabat Nabi. Supaya Anda pahami, seseorang jikalau memiliki kedekatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mengatakan orang itu maksum, tapi kita harus ekstra hati-hati, jangan gampang-gampang mengkritisi, jangan gampang menghakimi, jangan pula dengan kau modal satu hadis dua hadis, jangan pula kau cuman modal hadis hafal kullu bid'atin dolalah, kemudian semua Habib Sahad Romut kau habisin semuanya. Semua Habib, semua keturunan Nabi kau cerca, kau hina, kau remehkan. Apa maksudmu? Maka ya ikhwan, disinilah pentingnya Nabi menyatakan, ajarkan kepada anak-anak kalian hubbi nabiyikum, pertama kali cinta Nabi kalian. Maka di antara waktu yang sangat tepat, yang menurut kami dan juga beberapa asatidz dan habaib, di setiap bulan Rabiul Awal, di setiap bulan Rabiul Awal kita mengadakan arba'in 40 malam dari satu tempat ke tempat yang lain. Di setiap malam untuk mensuarakan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak menjadi perhitungan dan matematika saya rame atau tidak rame. Tidak menjadi perhitungan dan matematika saya dekat atau jauh. Tapi insya Allah semua tempat yang kita bacakan salawat ada pandangan ridho baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keakraban karena Allah dan Rasulullah insya Allah memantapkan kita dan menjadikan kita pantas untuk kita bareng-bareng menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwan, sebelum orang masuk surga, orang itu harus terlebih dahulu akrab dengan penduduk surga. Ya, nggak di dunia, nggak di barzah, nggak di akhirat, semuanya. Di dunia orang tersebut harus akrab sama orang-orang baik. Ya, nanti di akhirat juga demikian. Nggak ada orang masuk surga sendirian, nggak ada orang masuk neraka sendirian. Bareng-bareng, rombongan. Ada surat dalam Al-Quran namanya surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan diantar, dikawal orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya menuju surga zumaron, berkelompok-kelompok. Kelompok-kelompok. Maka kalau Anda punya pikiran masuk surga sendiri, itu tipu daya setan. Itu tipu daya setan. Harus bareng-bareng. Di dunia, mulai di dunia, yuk kita bareng-bareng dalam kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bareng-bareng, Pak. Ya, jangan sendiri-sendiri. Jangan merasa aku bisa sendiri. Zumaro. Di dunia saja nampak akrabnya Anda sama siapa? Senangnya Anda sama siapa? Asyiknya Anda sama siapa? Nyamannya hati Anda sama siapa? Mohon maaf, andaikan bukan karena waktu. Andaikan bukan karena waktu. Saya maunya majelis sholawat maulid ini setiap malam bubarnya jam 2, maunya. Cuman saya berpikir waktu. Saya berpikir orang-orang lain besok punya tugas. Maka insya Allah tidak sampai jam 11 malam. Ya. Wah ilah sebetulnya enak loh. Siapa yang mau bubar di majelis yang semisal ini? Kumpul sama Habib Naqvi, kumpul sama Cikgu, kumpul sama Ustadz Zen, kumpul sama Ustadz Sumitra, kumpul enak, nyaman, sholawatan.
Ini surga sebelum surga. Ini taman surga sebelum taman surga Firdaus. Inilah sakinah, darus sakinah, ketenangan batin, tumak nina, nyaman, tenang, sakinah. Insya Allah Anda lagi sholawatan, lagi marhaban tadi, gak ingat Anda punya utang, ya kan? Padahal punyanya, ya kan? Iya, punyanya. Yang mungkin punya utang sama kawan, yang mungkin ya nunggak bayar kos-kosan, mungkin macam-macam, tapi subhanallah dilupakan oleh Allah sejenak, diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menyebut nama Nabi Muhammad, tidak terganggu dan terkotori, terkontaminasi dengan berbagai macam pemikiran-pemikiran duniawi. Ya, maka sebab itu ini adalah disebut juga Darus Safa, Ahlus Safa wal Wafa, ma fihi muqattudid, ma ghair hadza yumit wa akhar kadza yastamit, katanya Habib Ali Habsyi. Orang yang bersih hati, orang yang bersih hati, Ahlus Safa wal Wafa, orang yang ngerti terima kasih, orang yang bersih hati, orang yang ngerti terima kasih, ma fihi muqattudid, gak ada saingan-saingan, gak ada. Gak ada pula kepikiran, aku udah berhari-hari ikut maulid, aku ustadz gak disuruh ceramah, gak ada kayak gitu. Tidak ada kayak gitu. Ya, aku pandainya munsyid lebih baik daripada, lebih bagus suaraku daripada Torik, aku kok gak muncul, biasanya. Gak ada kayak gitu, ya. Semuanya bersatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau orang berdakwah kemudian hatinya masih ada kerentek-kerentek gak enak, ya, kepingin kenapa kok dia yang terkenal, kenapa dia kok lebih banyak muridnya, kenapa dia, kenapa deh, itu semuanya bisikan setan, hembusan setan. Ahlus Safa wal Wafa, ma fihi muqattudid, ma ghair hadza yumit wa akhar kadza yastamit. Yang satunya memberikan bantuan, yang satunya menerima bantuan, yang satunya menolong, yang satunya ditolong. Semuanya saling tolong menolong karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada di dalam kamus kita saya dirugikan, gak ada. Gak ada dalam kamus kita enak aja dia untung terus, gak ada dalam kamus kita. Kamus kita adalah Allah berfirman, man amila salihan fali nafsih wa man asa'a fa'alaiha. Ya, orang yang berbuat baik kembali sama dirinya sendiri, orang yang berbuat jahat akan kembali sama dirinya sendiri. Kita berusaha, kepingin dalam semua keadaan, semua yang kita lakukan, kita mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menjadi prioritas kita foto di sosmed, gak jadi prioritas. Gak jadi prioritas kita gambar di Facebook, gak jadi prioritas kita. Ya, gak ada di perhitungan kita. Kita duduknya di belakang, di depan, di tengah, di atas, di bawah, gak ada. Tapi harapan besar kita semuanya adalah mudah-mudahan Rasulullah senang sama kita. Dah itu aja. Mudah-mudahan Rasulullah ridho sama kita. Mudah-mudahan guru-guru kita ridho kepada kita. Inilah tadi yang kita sampaikan. Kebersamaan di dunia mengantar kepada kebersamaan di akhirat. Ya. Kebersamaan di dunia. Sampai bahkan di kubur pun. Ya. Di dalam kubur pun sebagian aulia solihin sampai jasadnya dipindah sama ahlul barzakh ke tempat yang mulia, padahal dia dimakamkan di tempat yang tidak layak. Kenapa? Kebersamaan. Cerita-cerita semisal ini banyak di dalam manaqib karamatul aulia, banyak dalam kitab Jami' Karamatil Aulia diceritakan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi
dalam kalamnya Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf Sahib Gresik, banyak sekali. Para aulia solihin mengambil jasadnya para orang-orang soleh yang dimakamkan pada tidak tempat yang layak, dipindah ke Tarim, dipindah ke Baqi. Dan tidak jarang juga demikian. Ini kalau dalam segi jasad, apalagi ruh, sehingga ruh mereka sebelum hari akhirat mereka sudah sering kumpul. Disebutkan di dalam Tadhkiratul Qurtubi, kalau arwahnya orang-orang salihin ada waktu tertentu mereka kumpul di sumur Zam-Zam. Sebagaimana juga rohnya orang-orang kafir dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sumur Barhud, sumur kaum Nabi Hud, kaum Ad, di pinggiran Yaman. Perbatasan antara Yaman dengan Oman ada sumur yang mengerikan. Disebutkan orang-orang kafir rohnya kumpul di situ. Banyak riwayat yang mengatakan bahwa arwah solihin itu berzikir di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala dengan arwah solihin yang lain dan para malaikat. Kebersamaan, Pak. Kebersamaan. Nanti di akhirat pun juga demikian. Sebelum masuk surga rombongan bersaf-saf, berbaris-baris, bukan sendiri. Bukan sendiri. Maka oleh sebab itu mudah-mudahan ya sebelum mati kita pun mendengarkan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sebelum wadkhuli jannati ada fadkhuli fi ibadi irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulang engkau wahai nafsu kepada Tuhanmu. Mau kemana lagi? Di dunia gak ada enaknya di dunia. Mengapain lama-lama di dunia? Ngapain lama-lama di dunia? Nabi aja kalau mau kekal, Nabi bisa kekal. Malaikat Israel datang sama Nabi Muhammad. Rasulullah tanya sama malaikat Israel, ya Israel, ya malakal maut, aji'tani qabidan am zaira. Kau datang kepadaku ini untuk mencabut nyawa atau ziarah? Ya Rasulullah, aku datang untuk menziarahi engkau pertama kali, dan kedua ada tugas untuk mencabut roh sucimu jikalau Anda berkehendak. Dan Allah memerintahkan aku untuk aku cepat balik kalau Anda tidak berkehendak. Tidak ada orang yang kemudian mau mati dikasih tawaran. Khusus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Para anbiya wal mursalin sebagian dikasih tawaran oleh malaikat. Disebutkan Nabi Musa juga demikian. Waktu datang malaikat Israel mau mencabut nyawa beliau, beliau marah. Kemudian buat ketentuan sama malaikat Israel. Ya udah wahai Nabi Musa, firman Allah kau diperkenankan untuk hidup. Kau taruh tanganmu di bulunya sapi. Setiap bulu dari sapi tersebut kau punya hak 1 tahun, tambah 1 tahun. Setelah itu katanya Nabi Musa, setelah itu mau kemana lagi? Mati. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mau kemana lagi? Wa anna ila rabbikal muntaha, akhir segalanya adalah Allah. Mau kemana? Yang masih ngejar-ngejar duit, yang masih ngejar-ngejar harta, yang masih ngejar-ngejar jabatan, yang masih ngejar-ngejar kemuliaan semu, yang mengejar-ngejar kenikmatan fata morgana. Mau kemana? Jangan jauh-jauh. Jangan jauh-jauh. Takutnya nanti lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Enak kau sama dunia, nyaman kau sama dunia. Akhirnya enggak mau jumpa sama Allah. Waktunya mati, terpaksa mati, enggak senang jumpa sama Allah.
Allah pun tidak senang jumpa sama engkau. Naudzubillah min. Ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan. Terus wadkhuli fi ibadi, masuk dalam hamba-hambaku. Ya. Masuk dalam hamba-hambaku zahir wa batin. Orang dengan kumpul itu bisa saling menarik sifat dan watak. Anda kumpul sama orang pemberani, Anda jadi pemberani. Anda kumpul sama orang dermawan, Anda jadi dermawan. Anda kumpul sama Ustadz Sumitra, Anda kepingin jadi orang alim. Kan gitu ya, Anda kepingin baca banyak kitab. Anda kumpul sama orang ahlu dunia, Anda kepingin kaya. Anda kepingin kaya. Anda kumpul sama orang yang punya kebun luas, Anda kepikir harga kebun, kepingin mulai beli kebun. Ya. Anda kumpul sama ASN atau PNS, Anda pikir enak, Anda kepikir aku, anakku, adikku masukkan PNS. Kumpul. Faktor kumpul, saling tarik menarik. Oleh sebab itu, hati-hati kumpul sama siapa. Maka oleh sebab itu sebetulnya semisal penjara itu saya sangat mengkhawatirkan sebetulnya. Iya. Maka penting sebetulnya dakwah di penjara itu. Alhamdulillah Ustadz Sumitra banyak dakwah di penjara. Iya. Mudah-mudahan bukan masuk penjara, bukan. Tapi masuknya untuk dakwah. Ya kan ya, masuknya untuk dakwah. Apa tadi saya sampaikan kekhawatiran? Karena biasanya orang buruk narik sifat buruk. Maka tidak jarang orang masuk penjara gara-gara nyolong kereta, keluar nyolong mobil. Masuk ke penjara gara-gara pemakai narkoba, keluar penjara jadi pengedar lebih parah karena diajarin sama seniornya. Nah, tapi beda dengan majelis yang semisal ini. Majelis yang semisal saling tarik menarik sifat baik. Bahkan tidak jarang jasmani bisa berubah. Ya, jasmani bisa berubah. Ya, saya dulu jelek, sering kumpul sama Habib Nakfi agak ganteng dikit lah. Ya kan? Sering kumpul sama Habib. Kan gitu kan ya? Tengoklah cewek-cewek itu. Lagi gadis jelek. Dapat suami ganteng kaya. Tengoklah. Agak ganteng nanti. Agak cantik. Iya kan? Awalnya gadis jelek. Tapi dapat suami ganteng, kaya, ya kan? Subhanallah, mukanya agak berubah dikit. Jadi lebih cantik. Lebih kinclong. Ya, meskipun lewat skincare. Pokoknya ada cantiknya lah, lebih cantik dikit. Kenapa? Karena suaminya good looking. Ya. Kalau bahasanya cikgu, handsome, ya kan? Kalau suami yang ganteng, kaya, ini padahal awal gadisnya hitam jelek, kan gitu ya. Tapi kok nampak bagus ya? Tapi kebalikannya ada juga, lagi gadis cantik, putih, bersih, dapatnya cowok jelek. Dapatnya cowok jelek, hitam, ya, melarat pula. Aduh, tidak lama nampak kacau balau ini wajahnya. Ini diantara gimana pentingnya kumpul, pentingnya kumpul. Ya, nah, kau kepingin lebih ganteng, sering-sering kumpul sama cikgu. Kan gitu ya, barengin barengin asatid, enak.
udah dapat ilmu, ya, watak, demikian juga ketenangan batin, dan bahkan tadi kita sampaikan sampai kepada jasmani. Ada terjadi perubahan, padahal kita di dunia, ya, tapi itu tidak menjadi prioritas dalam pikiran kita. Namun yang penting adalah kebersamaan karena Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan tidak ada malam kecuali malam setelahnya kita lebih dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pastinya otomatis kalau udah dekat sama Rasulullah pasti dekat sama Allah. Maka kesalahan orang akhir zaman kalau mereka mengatakan, kenapa kok nyebut-nyebut Rasulullah saja bukan nyebut Allah? Seakan-akan mereka membeda-bedakan antara Allah dengan Nabi Muhammad. Padahal kehendak Allah Subhanahu wa taala kita tidak diperkenankan memisah-misahkan antara Allah dengan Nabi Muhammad. Tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan. Jangan takut musyrik gara-gara Nabi Muhammad. Sebodoh-bodohnya orang Islam gak ada yang bilang Nabi Muhammad anak Tuhan. Gak ada, sebodoh, sejahil-jahilnya orang Islam, sesesat-sesatnya orang Islam mengatakan Nabi Muhammad anak Tuhan. Gak ada. Ya. Bahkan sekarang pun banyaknya orang-orang Nasoro, mereka itu bingung juga dengan Tuhannya mereka. Ya, cuman mereka nggak berani saja sama dewan gerejanya. Sering dipertanyakan, siapa Tuhan kalian? Yesus. Ya, terus kemudian Yesus dilahirkan oleh siapa? Dilahirkan sama Bunda Maria. Bunda Maria diciptakan sama siapa? Sama Tuhan. Tuhan kalian siapa? Yesus. Yesus dilahirkan oleh siapa? Bunda Maria. Bunda Maria diciptakan oleh siapa? Tuhan. Tuhan kalian siapa? Muter terus kayak gitu. Ya, mohon maaf, ini bukan kok kemudian merendahkan, melecehkan Tuhannya orang, enggak. Yang kita ajak bicara ini semuanya umat Islamnya, orang Islamnya, supaya kita tambah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada satu orang pun dari umat Islam yang mengatakan Nabi Muhammad titisan Roh Kudus. Enggak ada yang mengatakan Nabi Muhammad anak Tuhan. Enggak ada. Ya. Maka ta'zim kepada Nabi Muhammad adalah perintah Allah. Ta'zim kepada Nabi Muhammad adalah perintah Allah. Berapa ratus hadis Nabi menjelaskan akan pribadi beliau supaya dikenal, bukan untuk menyombongkan diri. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah tuan dan raja semua anak Adam, aku tidak sombong. Liwa'ul hamdi biyadi yaumal qiyamah Adam wa man dunahu ta'ata liwa'i wala fakhr. Bendera pujian berada di tanganku. Adam dan semua anak turunnya yang masuk surga berada di bawah benderaku. Aku tidak sombong. Awwalu man tuftah abwabul jannah. Aku yang pertama kali dibukakan pintu-pintu surga. Wala fakhr. Aku tidak sombong. Nabi menjelaskan kemuliaannya beliau bukan karena faktor sombong. Nabi terjauh dari sifat sombong. Nabi itu orang paling tawadhu. Tapi Nabi wajib menjelaskan kepada umat kemuliaan beliau. Sama juga demikian, wajib bagi para ulama menyampaikan kepada masyarakat kemuliaannya baginda Nabi Muhammad, supaya masyarakat tahu kemuliaan Nabi Muhammad. Orang tidak sholawat sama Nabi Muhammad saja disebut Nabi pelit. Pelit, kikir, bakhil. Riwayat lain hina. Riwayat lain hidungnya nyentuh tanah.
Hadisnya Nabi banyak redaksinya. Hadis lain, akhta' tariqal jannah, salah jalan menuju surga. Orang yang namaku disebutnya dia nggak mau sholawat sama aku. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nah, mohon maaf, mungkin kita banyak ngobrol, banyak ngomong di kedai kopi, sejam 2 jam nggak terasa kita cerita ngalor ngidul nggak habis-habis. Sholawat sebentar aja nggak mau, pelit. Ya, mohon maaf juga ibu-ibu. Sehari kalau nggak ngomelin suami kadang-kadang ada yang kurang dalam hari itu. Kenapa? Nah, dari sore kok belum ngomel ini, belum datang pula yang diomelin. Ya, masih kerja pula suami yang diomelin, belum datang pula. Sore nggak ngomel, nggak enak mulut. Tapi sholawat kepada Nabi nggak mau. Mulutnya diam terkunci. Anggota tubuh kita ini semuanya remote kontrolnya dari hati. Remote kontrolnya dari hati. Saya nggak mungkin bicara ngomong kayak gini kecuali hati saya sudah memberikan sinyal untuk ngomong kayak gini. Mata saya tidak noleh ke kanan atau ke kiri, ke depan atau ke belakang, kecuali hati saya memberikan sinyal untuk noleh kanan, kiri, depan, belakang. Semua anggota tubuh kita adalah remote kontrolnya ada dalam hati. Yang saya takutkan, orang yang lesannya tidak mau sholawat, hatinya tidak ada kontak dengan Nabi Muhammad. Itu yang saya takutkan. Maka ketika terdengar nama Nabi Muhammad, wallah ya ikhwan, semua kemuliaan kita faktor dari Nabi Muhammad. Ibadah salat kita, puasa kita, doa kita dikabulkan oleh Allah berkat Nabi Muhammad. Ilmu kita diberkahin oleh Allah, diberi manfaat oleh Allah. Kita bisa bertambah ilmu, kita bisa menyampaikan ilmu berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan diberkahin semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Doa kepada Al Habib Nakfi Al Habsyi, kepada beliau falyatafaddal mutsaban ma'jur.